Berarti ini lagi ngapain? Lagi serah terima. Resmi ya, itu punya kita ya. Oke, sip. Makasih ya Pak. Saya foto dulu aja Pak. Oh boleh. Saya pegang apa itu? Pegang ini ya stikernya Pak. Oh boleh. Sama buku keras. Ya. Oke, Hai. let's go. Kang Noon. Ini gimana dulu pertama? Injek krem. Pindahin giginya ke Oh itu giginya di situ. gede. Lalu mundur ke R. Udah langsung. Bismillah. Bismillah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ini di 0 km pertama. Perdana pakai mobil listrik. Listrik. Sebelumnya udah pernah pakai mobil bensin, beberapa kali ganti ya, beberapa kali ganti, 3 kali ganti. Sekarang jatuh kepada ini pasti bapak yang mau. Kita cobain. Jadi beli mobil listrik ini bukan asal beli karena FOMO, karena ikut-ikutan enggak, tapi ini udah benar-benar riset mendalam lah gitu ya, pengen tahu kayak gimana sensasinya sama rasanya gitu. Sama biar irit, biar nggak beli Iya. bensin lagi. Kita akan buktiin nih seirit apa, nanti kita lihat. Let's try. Mariam. Hai. Jadi di belakangnya emang mungil. Sama ini tadi ada portable chargernya. Sedikit. Jadi setelah kita udah masuk tol, Welcome to EV Road Trip. Jadi road trip atau EV Road Trip ini kita akan ngebahas road trip atau jalan-jalan tapi memakai mobil listrik. Nah ini pertama kalinya perdana nih kita pakai mobil listrik ini. Kita akan jelasin sedikit sensasinya kayak apa, terus kelebihan kekurangannya. Mungkin singkat nggak secara detail karena emang kita basicnya bukan reviewer mobil atau kita adalah reviewer otomotif, tapi kita akan review mobil ini sesuai sebagai pengguna, sebagai user. Jadi mobil yang kita beli baru ini adalah VinFast EF3. Bayangkan mobil Vietnam tapi udah bisa bikin mobil gitu. Sedangkan Indonesia udah bisa tapi dipakainya mungkin kapan-kapan. tit, sensor. Jadi ini pertama kali ya memang kita pakai mobil listrik, dan mobil ini akan kita pakai untuk road trip di season 1 atau babak pemanasan ya. Nanti di babak pemanasan itu ada sedikit ulasan tentang tips, atau bukan tips sebagai ahli tapi tips sebagai pengguna. Jadi ada untuk awalan namanya babak pemanasan, kita benar-benar cobain dulu apa yang kita rasain, dan untuk road tripnya nanti ada kejutan, nanti kita lihat. Tapi untuk overall penggunaan mobil ini kita langsung masuk tol, dan ini kecepatan ada di 70-an. Secara kenyamanan 70 atau kita naikin mungkin ke 80 nggak ada masalah ya. Kita sebelumnya pengguna mobil bensin dari Daihatsu Ayla, dari Daihatsu Terios, terus naik ke Toyota Race. Ya memang kalau mau dibandingin sama Toyota Race beda lah jelasan, tapi bukan yang nggak enak juga. Ini secara
overall sih nyaman-nyaman aja gitu, nggak ada yang gimana. Kebetulan kita posisinya agak nanjak juga nih, dan tenaganya juga aman-aman aja. Dan mudah-mudahan ya dengan sensasi awal ini memang benar-benar bisa dipakai untuk road trip ya, walaupun memang jarak tempuhnya tidak terlalu jauh ya, hanya kalau Vinfast itu nge-rate-nya 215 km kan. Nanti akan kita buktiin juga, kita ada range test, ada baterai test, kita tes semuanya lah. Nah, juga udah dibeli kan, kita nggak ada endorse apapun ya, makanya kita honest review semuanya. Mungkin dari sisi penumpang gimana coba sebagai pengguna awal? Kalau pengguna mah ya cuman duduk manis aja, tapi kalau dari sisi keluasan di depan mah bagi aku yang tingginya 150 cm ini tuh udah dimajuin. Tadinya tuh sebelumnya tuh di belakang, agak ke belakangan joknya karena ada penumpang mami di belakang, jadi aku ke depanin dan masih lega untuk 150 cm gitu. Jadi enak kan sih, terus nggak kerasa kan. Biasanya kalau mobil kecil di tol tuh kalau kata bahasa Sunda nama ngagibet gitu ya, apa sih bahasa Indonesia itu? Limbung. Gitulah, ngagibet gitu. Kalau ini mah belum kerasa sih di 70 km, nggak tahu ya kalau misalnya di atas 100 gitu, tapi kan nggak boleh juga kan kalau mobil listrik maksimal ya? Nggak, ini maksimalnya emang di 110 sih kalau dari kan, maksimal 110. Nah belum tahu kalau di kecepatan 100. Enak banget sih, joknya juga empuk. Iya, empuk loh joknya. Empuk. Terus Empuk ini beneran. Ini masih diplastikin nanti soalnya mau bisa ASMR. Terus kalau dari sisi driver, dari sisi pengemudi, ini saya tingginya 174, jarak kakinya enak banget. Luas ya. Luas, ini juga ke depannya masih ada kita spill. Tuh, ini kaki aku di kedepannya tuh masih ada tuh. Ini tuh jadi segini. Ini kalau mau ke depanin lagi, kalau misalkan pengen gini nih masih bisa. Ini kaki Karajif juga luas banget, masih luas. Terus nih, tapi nah yang di belakang nanti kita akan cobain untuk duduk di belakang. Nah masih berantakan juga di belakang, ada dus charger portable-nya. Nah, yang belum biasa itu dari mobil ini adalah cara mindahin giginya ya, atau snelling atau apa ya biasanya. Karena kan kalau sebelumnya pakai race, pakai Terios, iLight semua kan di tengah di sini kan. Nah kalau ini bedanya ada di sisi kanan, katanya kayak Mercedes-Benz. Jadi di sebelah kanan sini. Padahal kalau biasanya kita pakai mobil Jepang itu, nggak tahu ya kalau Lexus ya, belum pernah coba. Cuma kalau Daihatsu, Toyota itu biasa di sebelah kanan ini kan kayak buat lampu sen ya, belok kanan, belok kiri. Ini agak harus membiasakan diri sih. Kayak Cherry juga kalau nggak salah sekarang udah pakai di sebelah kanan sini ya. Tapi katanya gayanya lah, konon katanya kayak Mercedes-Benz nih. Jadi kalau lampu sennya itu justru pindah ke sebelah kiri. Jangan sampai ketukar nih otaknya nih. Kalau mau pindahin, kita mau belok kiri, ini jangan dipindahin justru yang sebelah kanan ini, karena kan bisa pindah ke posisi normal atau parking ya, gitu sih. Tapi kalau setirnya ini enteng banget, enteng, enak, kokoh, kuat, suspensi juga ya, empuk ya. Gimana say? Empuk, nggak gugur juga. Hai. Enak kan nggak? Cuman tadi kayak ada yang ngebut, nggak terlalu kedap suara ya kayaknya ya. Tapi tadi ada yang ngegerung asa ngegerung dia ini ya, kedengeran ya, nggak terlalu kedap suara banget.
Oh itu sebenarnya mobil listrik sih. Terus di dalamnya ada warna putih. AC-nya tuh warna hitam, tapi di luar itu ada warna putih. Oke. Sama yang di tengah juga kayak yang di selatan sama ada jasanya juga. Ini nggak nyangka apa materialnya emang pada kerasa semua ya namanya juga ya tata sama harganya kan. Cuma di sininya ternyata ada material empuk Buat dikit senderan ya. nih, lihat nih tuh, Ini buat buat senderannya. armrestnya ya ternyata agak empuk juga, lumayan lah, agak ngemodal dikit gitu. Padahal di Terios, Race ya apalagi Ayla jelas nggak ada loh, semuanya material khas semua gitu. Tapi visibility-nya, jadi mobil ini tuh visibility-nya luas, lapang gitu loh. Ini luas, dari samping luas, depan juga luas. Ini lagi dicat. Sekarang udah memasuki kota. Nah jadi jujur Li ya, ini tuh bener-bener for the first time lihat realnya. Jadi nggak ada yang namanya test drive, Betul banget. nggak ada yang namanya lihat dulu nih, oh lucu, bagus, oh enaken, oh bla bla lala lili. No, nggak ada sama sekali cerita itu. Nggak ada lihat unit, karena benar-benar si VinFast ini tuh nggak ada unitnya. Kemarin cuma ada di IMS ya, Iya. dan kita emang di Bandung posisinya dan nggak sempat ke Jakarta, jadi benar-benar naon sih, blank aja gitu, nggak tahu sih unitnya teh kayak gimana. Nah ini bapak yang ngotot pengen ini. Nggak, sebenarnya nggak ngotot. Jadi kronologisnya adalah kita tuh udah beberapa kali test drive mobil. Emang dari motor, tadi mobil, terus jom ke motor pindah lagi beli mobil lagi. Carilah beberapa mobil tuh, udah test drive beberapa ya, ada Hyundai Stargazer, ada Wuling REV, ada banyak lah dan lain-lain kita cobain test drive, dan kita akhirnya memutuskan hampir membeli Wuling REV. Kenapa? Karena kita memang mau Budgetnya mau shifting ya, dari mobil bensin ke mobil listrik. sama yang pertama tuh cari budgetnya yang paling murah dulu. Iya, dari budgetnya yang paling murah dulu. Yang paling murah kan mobil listrik REV kan. Udah tuh hampir udah bulat, udah kita test drive, udah kita cobain dan udah cocok juga. Jadi REV nggak ada kurangnya sih kalau menurut kita. Di harga segitu. Ya di harga segitu udah cocok. Ya memang ada plus minusnya lah, sama mobil ini beda gitu. Cuma nanti kita bahas, nanti kita explore. Nah, terus udah test drive. Udah test drive juga si Wuling REV. Terus mobil ini tuh sebenarnya udah ngeliat di YouTube-nya IMS, ada Ridwan Hanif, ada Motomobi. Itu kan sempet tuh nge-review mobil ini dan pada suka ngeliatnya. Dan kebetulan saya juga emang kalau apa-apa kan suka riset dulu apa-apa, dan saya riset juga tidak hanya dari Ridwan Hanif dan Motomobi aja, saya riset tentang si VF3 ini di luar negeri, di Vietnam, di negara aslinya, dan di tempat-tempat lain gitu. Udah di riset, ternyata hasilnya banyak yang positif. Jadi selain dikuatkan oleh reviewer dari Indonesia, terus dilihat juga dari reviewer YouTube yang di luar negeri, ternyata hasilnya banyak yang positif. Terus ada beberapa pertimbangan kenapa kita akhirnya pilih ini dibanding
RIB nanti kita bahas di segmen lain, di episode lain. Akhirnya kita memutuskan ini. Terus dari harga juga, Karena seharga sama si RIV. iya seharga sama RIV. Terus ini kan baru, si RIV kayak udah jadlos gitu, udah banyak banget kan yang bawa yang pakai si RIV itu berserakan di mana-mana. Ini kan VinFast keluaran terbarunya, jadi mungkin itu salah satu Iya. alasannya juga gitu ya. Dan modelnya ya nggak boleh bohong lah ya, kalau model emang Ya, lucu. boleh dilihat sendiri lah, modelnya kan lucu. Tapi tidak hanya model, dari segi spek juga memang saya udah pertimbangin, udah lihat beberapa risetan yang lain gitu. Emang bukan produk abal-abal, lagi-lagi Vietnam, mau bayangin Vietnam. Terus warnanya teh tadinya teh mau pink, cuman nggak mau, padahal lucu banget pinknya. Enggak, kalau pink itu kan sebenarnya nambah lagi. Enggak, eta mah Enggak, beneran. gara-gara nggak mau pink. Enggak, beneran. Masa cina warna pink gitu. Beneran, kalau selain warna yang kalau nggak salah abu, putih, hitam, itu nambah lagi 1,5 juta. Selain warna itu. Iya, selain warna itu nambah lagi 1,5 juta. Makanya kita pilih yang kita akan coba dulu ini. Dan ada lagi yang bikin lebih meyakinkan bahwa ini tuh ada buyback guarantee. Jadi buyback guarantee itu kalau misalnya kita pakai nih terus nggak cocok dalam 1 tahun, itu dibeli lagi sama VinFastnya 90%. Kalau 2 tahun itu 80% dari harga mobilnya. Kalau 3 tahun 70% kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalnya kita nggak cocok nih selama 3 tahun, jadi kayak sales gitu. Tapi itu yang salah satu meyakinkan juga gitu loh, bahwa kalau misalnya kita nggak cocok sama mobil ini dalam waktu 1, 2, atau 3 tahun, itu digaransi ada buyback garantinya. Jadi kita benar-benar tenang gitu untuk misalnya mau ganti ke brand lain atau gimana gitu. Gitu sih. Ini kita ada di jembatan Pasopati Bandung. Kecepatannya masih 50. Kita mau nyobain rada ini beleyeng sedikit. Belenyeng. Ternyata responsif sih, gasnya lumayan responsif banget. Jadi kalau misal nih kalau mau road trip nanti, kayaknya kalau untuk nyalip juga nggak hariwang gitu kalau bahasa Jermannya mah. Jadi nggak ragu maksudnya. Jadi tuh enak ya. Kita road trip pada larang kota Bandung aja dulu ya. Iya, Nanti. pemanasan. Nanti dari kota Bandung kita ke Kabupaten Bandung. Namanya juga babak pemanasan. Jadi kita Trial. lihat dulu, kita adaptasi dulu sama unit. Oke guys, akhirnya kita sampai. Untuk sementara kita mau buka puasa dulu. Sekian nyobain mobil VinFastnya. Omi gimana? Kita buka puasa dulu. Nanti ada episode selanjutnya. Thank you, bye-bye. Bye-bye. Ditutup sama makan kambing guys.